Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak, sebelum kita belajar bahasa Indonesia, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak Bapak silakan dibuka halaman 56 tentang sambungannya kemarin. Kita kemarin mempelajari masalah pidato. Nah, dalam pidato kita harus terutama kita mempelajari tema atau tujuannya. Kita harus menguasai bahan yang akan kita sampaikan kepada yang di depan kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Buka halaman 56 tentang hari Minggu ini warga desa Sukajaya akan melaksanakan gotong royong untuk membangun gorong-gorong. Sebelum gotong royong dimulai, Pak Yanuar menyampaikan sambutan kepada warga desa. Simaklah pidato sambutan dari Pak Yanuar untuk menyampaikan dalam penyampaian pidatonya. Kita simak baik-baik, kita teliti apa isinya, kita baca. Silakan dibaca kamu juga apa isi dalam pidato tersebut. Kita harus meneliti. Perhatikan baik-baik dalam isi yang akan dibicarakan, yang akan disampaikan kepada warganya. Lihat, perhatikan, kita baca. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Itu kalimat pembuka. Nah, itu menyangkut dalam seluruhnya. Tapi kalau menurut kita yang beragama Islam, sebaiknya mengucapkan salam. Baru kita mengucapkan. Misalnya kita bagi umat Islam biasanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah lagi Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengucapkan. Atau selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Nah, itu disebutkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga desa Sukajaya yang saya hormati. Tapi kita dalam menyampaikan jangan seperti membaca buku. Kita harus menguasai. Misalnya kita menyampaikan selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu warga desa Sukajaya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa boleh. Karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Warga desa Sukajaya yang berbahagia. Bila kita mendengar kata gotong royong, barangkali yang terbesit di pikiran kita adalah kerja bakti. Itu yang tersirat di dalam pikiran kita. Satu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk
memecahkan suatu masalah pekerjaan yang berat. Makanya digotong royong supaya pekerjaan itu lebih mudah. Ini Bapak dengar di desa kita akan mengadakan gotong royong membersih parit supaya musim hujan tidak kebanjiran. Ini harus gorong-gorong rencananya akan dibikin atau parit akan dibikin supaya langsung ke Sungai Mahakam. Nah, bagaimana? Ini contoh kita menyampaikan. Nah, jadi kita memahami dalam berpidato kita untuk menyampaikan. Tidaklah heran bila di zaman yang sudah semakin maju seperti sekarang ini, gotong royong sudahlah teramat jarang kita jumpai di lingkungan kita. Hampir hilang. Karena contoh saja di desa kita lebih-lebih dari industri. Jarang orang ada di rumah, makanya gotong royong kita manfaatkan di hari libur. Bahkan hari libur pun juga banyak yang masuk kerja. Nah, itu kita yang pahami. Jadi kita harus manfaatkan. Kalau kita gotong royong tuh pertama kita saling mengenal antara tetangga kita. Biasanya kita turun jam 7 atau jam 6. Naiknya jam 6 kita tidak kenal dengan tetangga. Bahkan sebelah rumah pun tidak kenal. Makanya kita gotong royong saling mengenal. Bahkan pekerjaan juga semakin mudah. Tapi ada juga yang gotong royong, ada yang cerita saja. Ya, jadi kita kalau gotong royong kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan cerita saja. Apa yang kita kerjakan baru kita sama mengerjakannya. Nah, itu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ya. Makanya di dalam menyampaikan sesuatu dalam pidato, kita harus persuasif tentang pentingnya sikap saling membantu dengan menggunakan struktur atau di dalam kerja. Jadi kita menggunakan kerja kita dengan menggunakan struktur supaya tidak melenceng yang harus kita bicara, ya kan? Nah, sekian dari Bapak. Ya, kalau lebih dan kurangnya Bapak minta kerjakan halaman 57. Ya. Nah, itu campuran ada bahasa Indonesia, ada PSBB, ada PPKN. Jadi Bapak minta kerjakan halaman 57 latihan pembagian 5 A sama B. Sekian, lebih dan kurangnya Bapak minta maaf. Bapak harap kepada anak Bapak, tolong gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Buku dipelajari dengan giat. Jangan terlalu banyak main, baik melalui HP terlalu banyak atau olahraga terlalu banyak. Jadi gunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk belajar supaya kamu mendapat nilai yang baik. Kita sebentar lagi akan menghadapi tengah semester. Ya, tidak lama lagi. Bapak dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.